Kemudian ada Anissa Nur Aulia. Selanjutnya ada Alia Putri Asyari. Ketujuh ada Anissa Aulia Rahayu. Kemudian ada Anissa Aulia Hasmi, ada Manisa Hemalia Putri, ada Niluh Nyoman, Keisha Putri Maheswari, ada Nabila Laila, kemudian ada Afni Alfianur, lalu ada saya sendiri, Saila Alif Karamadani, kemudian ada Ahmad Zahran Swageri, dan yang terakhir ada Gloria Priska Britani Sumlang. Jadi yang pertama di sini saya akan mempresentasikan dari latar belakang dari permasalahan makalah yang kami dapat. Yang pertama ada permasalahan dampak perubahan iklim yang dimana dapat dirasakan di Kabupaten Demak, terutama pada wilayah pesisir, yang dimana wilayah ini memiliki krisis air, banjir, dan abrasi. Begitupun yang terjadi pada dampak yang terkena pada Desa Kadung Karang, yang dimana hal ini membuat penduduk menjadi kesulitan mendapatkan dan memenuhi kebutuhan air bersih di daerah tersebut. Pada air bersih merupakan komponen yang sangat penting di dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari di desa tersebut. Selanjutnya ada permasalahan sumber air bersih lagi di Desa Kedung Karang yang dimana berasal dari air sumur dan membeli air, yang dimana sebagian dari daerah pesisir daerah ini, yaitu air sumur mereka memiliki terkontaminasi air laut, sehingga membuat air sumur dari warga Desa Kedung Karang memiliki rasa asin, yang dimana hal ini menyebabkan penggunaan akan air sumur menjadi terbatas. Kemudian air sumur ini juga hanya dapat digunakan untuk keperluan mencuci dan mengepel saja. Selanjutnya ada perubahan iklim yang terjadi yang kita lihat dari peningkatan suhu udara juga, yang dimana intensi hujan yang tinggi, serta naiknya permukaan air laut, yang dimana mengakibatkan bencana-bencana akibat dari perubahan iklim ini juga terlihat di Desa Kedung Karang, yakni krisis air pada musim kemarau. Selain itu juga dari desa ini letak geografisnya yang berdekatan dengan Laut Jawa, yang membuat air sumur mengalami intruksi, sehingga rasa dari air sumur adalah dari air sumurnya menjadi asin. Boleh scroll ke bawah. Kemudian ada permasalahan yang dimana pemerintah yang kita ketahui belum menyalurkan air PDAM di desa tersebut. Desa Kadung Karang, Kecamatan Wedung, tepatnya di Kabupaten Demak. Yang dimana hal ini dikarenakan tidak adanya air baku yang mencukupi untuk desa tersebut, sehingga salah satunya sumber menjadi alternatif utama yang digunakan oleh masyarakat belum menjangkau dengan pipa PDAM, yang dimana dengan menggunakan air tanah melalui sumur artesis. Kemudian ada perubahan iklim di mana adanya permasalahan global yang menjadikan masalah di Desa Demak itu atau letak desanya yang di pesisir dan meningkatnya kebutuhan air karena banyaknya masyarakat datang ke desa. Kemudian menurut kelompok saya, kenapa hal tersebut menjadi masalah, dikarenakan krisis air dapat menghambat aktivitas makhluk hidup
seperti yang tadi sempat Ibu bilang sebelumnya, bahwa air merupakan sumber kehidupan yang dimana kalau tidak ada air ataupun air itu terbatas, maka sangat sulit melakukan kegiatan sehari-hari. Maka dari itu, krisis air ini menjadi salah satu bagian penting bagi manusia dan makhluk hidup di sekitarnya. Kemudian ada yang dimana pemerintah diketahui belum menyalurkan air. Oh, ini maaf, ini tadi sudah saya jelaskan. Selanjutnya ada permasalahan perubahan iklim ini yang menyebabkan pembelian air di daerah tersebut memiliki peningkatan yang dimana dikarenakan adanya musim kemarau yang juga dirasakan oleh warga semakin panjang, sehingga pembelian air ini setiap tahunnya mengalami peningkatan. Selanjutnya ada salah satu kendala dari teknik desalinasi air laut, yang dimana kendala utamanya yaitu menyebabkan teknik desalinasi air laut itu tidak dapat diaplikasikan di wilayah studi, yang dikarenakan biaya dari peralatannya itu yang sangat tinggi. Selanjutnya ada beberapa solusi dari permasalahan yang kami ambil. Yang pertama ada menambahkan pasokan PDAM agar warga desa Kedung Karang dapat mencukupi kebutuhan air bersihnya dan tidak menggantungkan pada ketersediaan air sumur serta membeli air bersih. Selanjutnya ada solusi perlu adanya pengawasan dan bantuan dari pemerintah langsung yang menuntun jalannya penyaluran air. Kemudian ada desalinasi air laut. Selanjutnya ada gabungan antara pemanenan air hujan serta PAMSIMAS. Kemudian ada pengajuan proposal ke pemerintah untuk diberikannya biaya oleh pemerintah, dan perlunya ada pengawasan dari pemerintah langsung yang menuntun jalan dari penyaluran air. Kemudian ada solusi mengutus orang teknik ke desa tersebut untuk langsung dibuatkan desalinasi secara gratis. Kemudian ada teknologi dalam penyediaan sanitasi air bersih perlu dikembangkan dan diperlukan pengkajian terhadap PDAM baik dari segi tugasnya, proses kerjanya maupun tanggung jawab dari kelembagaan tersebut. Selanjutnya ada sosialisasi intensif kepada masyarakat desa untuk mengambil peran di peningkatan air bersih ini. Selanjutnya ada cara mengatasi air bersih. Ada sumber besar yang belum tergarap, yakni menjadi air bersih di air laut, yang dimana omitor menjadi jawabannya. Alat tersebut juga bisa mengubah air laut menjadi air bersih, yang dimana omitor ini sebagai alat mengubah air laut menjadi air bersih yang siap dipakai, dan juga sumber air stabil dan mengurangi penggunaan air tanah. Omitor ini juga menggunakan cahaya matahari sebagai pemanas, lalu angin sebagai penggerak pompa, dan untuk desalinasi dengan menggunakan metode evaporasi, yang dimana metode ini atau metode desalinasi air laut ini tidak hanya mendapatkan air bersih saja,
tapi juga memanfaatkan endapan garam yang berguna bagi masyarakat. Jadi dari permasalahan... Cukup deh. Baik, Ibu. Terima kasih ya. Oke, silakan di stop. Oke. Waktunya udah habis ya. Ini udah hampir jam 3. Jadi kita tunda dulu untuk presentasi kelompok selanjutnya di pekan depan. Baik, terima kasih banyak adik-adik mahasiswa dan mahasiswi yang sudah sangat aktif dan berpartisipasi dalam perkuliahan hari ini, terutama pada saat diskusi kelompok ya. Selanjutnya mungkin bisa lebih banyak lagi membaca tentang permasalahan air bersih, permasalahan air limbah, terutama untuk mata kuliah di dasar Kesling ini, sehingga nanti pada saat perkuliahan ada pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi kita bersama, gitu. Kita berikan solusi bersama. Oke. Baik, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mohon maaf juga kalau terlambat ya tadi saya masuk untuk memulai perkuliahan. Insya Allah ketemu lagi di pekan depan. Sampai ketemu lagi. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Saya Baik, Ibu.